Reformasi birokrasi telah ditekankan sebagai salah satu prioritas kerja dalam visi Indonesia Maju 2019-2024. Untuk mendukung visi Indonesia Maju, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam pembangunan reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu role model unit kerja yang bebas dari berbagai praktek KKN, bebas dari pungli, calo, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya, serta memiliki pelayanan yang cepat, prima, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Strategi percepatan reformasi birokrasi ini kini menjadi strategi nasional pencegahan korupsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Tolong ini dicatat. Karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sesungguhnya telah memulai pembangunan reformasi birokrasi sejak tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada budaya kerja yang diterapkan oleh tiap pimpinan dan staf di sekretariat. Ada kebiasaan yang terbangun seperti saat ketua dan anggota menerima tamu. Ruangan mereka tidak boleh tertutup saat menerima tamu, baik itu internal maupun dari eksternal Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi. Berbicara tentang reformasi birokrasi di Lembaga Bawaslu Provinsi Selatan, kita dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi telah melakukan langkah-langkah optimalisasi fungsi tim internal dan dalam implementasian proses bisnis dalam pelaksanaan tugas. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja lembaga khususnya di bidang pengawasan pemilu. Saat ini di tahun 2021, Bawaslu Sulawesi Selatan terus aktif membangun 8 area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Dari ke-8 area perubahan yang ada, Bawaslu Sulawesi Selatan membangun sejumlah inovasi. Inovasi mutlak dilakukan dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Bawaslu Sulawesi Selatan telah melakukan langkah optimalisasi fungsi tim internal dan pengimplementasian proses bisnis dalam pelaksanaan tugas di tiap bagian. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kinerja lembaga, khususnya di bidang pengawasan pemilu. Dalam prosesnya, Bawaslu Sulawesi Selatan terus mengembangkan inovasi kelembagaan melalui beberapa kegiatan. Salah satu di antaranya penerapan Zona 5R. Efisiensi anggaran melalui sistem zonasi, live absensi, penguatan pengawasan melalui rapat pengendalian berkelanjutan. Selain itu, perluasan sosialisasi pengawasan pemilu terhadap masyarakat melalui program podcast yang menghadirkan narasumber pilihan juga terus dikembangkan. Begitupun dalam mendukung keterwakilan perempuan dalam lembaga pengawasan pemilu. Bawaslu Sulawesi Selatan menyediakan ruang laktasi untuk memberikan hak yang sama terhadap kaum perempuan yang memiliki balita. Ya, 8 area perubahan reformasi birokrasi ini, kami di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa perubahan, inovasi. Dari sisi manajemen perubahan,
di tahun ini, di tahun 2020, kami memulainya dengan mengadakan yang namanya Amalia Ramadan. Amalia Ramadan ini hanya satu kemasan ide, kebetulan bertepatan di bulan Ramadan, tapi intinya adalah kita ingin menginternalisasi nilai religius ke dalam seluruh jajaran, baik pimpinan, sekretariat, dan staf di seluruh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga staf-staf, pimpinan-pimpinan adalah menjadi penceramah-penceramah yang ada di dalam Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan maksud bahwa kita memulai mengarahkan dari diri kita sendiri. Lalu di dalam Amalia Ramadan ini juga kita mengadakan buka puasa sebagai kekompakan dan makan bersama begitu. Dan yang selanjutnya adalah halal bil halal, juga itu adalah upaya untuk mengeratkan tali silaturahmi, hubungan-hubungan yang baik. Dan ada lagi yang namanya Bawaslu berbagi, yaitu bagaimana Bawaslu secara keluar juga tapi ujungnya adalah semuanya adalah berkaitan dengan bagaimana menginternalisasi nilai yang agung, yaitu nilai religius. Kemudian manajemen perubahan ini juga kita memasukkan satu zona, ada satu zona di dalam Bawaslu Provinsi, yaitu penerapan 5R. Pada prinsipnya adalah zona yang menjadi pilot itu kita jadikan satu area yang di mana staf di situ belajar menerapkan 5R, di mana 5R ini pada dasarnya adalah ketertiban dan keteraturan. Kita juga di dalam membangun nilai kaitannya dengan manajemen perubahan adalah kita lakukan coffee morning. Coffee morning ini adalah salah satu cara untuk bagaimana seluruh kita duduk secara bersama di tempat yang sama pada pagi hari untuk mengeluarkan ide-ide, untuk mengeluarkan masukan-masukan yang itu kita duduk sama rasa, duduk sama rata. Dari sisi deregulasi kebijakan, kami berkaitan dengan kondisi pandemik sekarang yang tentu berdampak pada bagaimana kita efisiensi anggaran. Maka salah satu yang kami upayakan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan adalah menggunakan pendekatan zonasi anggaran. Zonasi anggaran ini adalah bagaimana kita menghemat dari sisi jarak dan dari sisi penggunaan anggaran. Tentu ini sangat efektif kami lakukan selama ini dalam menjawab kondisi anggaran yang direfocusing kaitan COVID ini. Kaitan penataan sistem manajemen SDM tentu banyak yang kami lakukan. Selalu kami lakukan evaluasi, kemudian kami laporkan ke RI yang tadi berdampak pada ada punishment, ada reward. Tetapi yang menjadi inovasi kami yang terbaru adalah kami menggunakan live absent. Live absent ini pada pagi hari, pada setiap hari terlihat secara transparan siapa yang hadir awal, siapa yang hadir akhir, dan termasuk siapa yang terlambat hadir. Kemudian berkaitan dengan akuntabilitas, akuntabilitas ini inovasi yang kami melihatnya adalah baru, adalah setiap saat secara berkala kami lakukan rapat pimpinan dan seluruh jajaran, seluruh staf tentang bagaimana evaluasi anggaran yang di dalamnya adalah bagaimana daya serap dan bagaimana progresnya nanti. Kaitan dengan inovasi yang ke-8 yaitu penguatan kualitas pelayanan publik, kami membaginya ada pelayanan publik yang prioritas yang berkaitan dengan tupoksi Bawaslu, ada pendukung dan ada pelengkap. Di penguatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan prioritas, kami punya tim penerima laporan dugaan pelanggaran dan penanganan penyelesaian sengketa yang sangat baik. Di 2019 oleh Kordipnya mengatakan bahwa yang tercepat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi, salam sehat untuk kita semua. Kami menyadari bahwa hal yang paling langka dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah waktu dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan proses penanganan pelanggaran yang cepat, tepat waktu, tepat cara, atau tepat prosedur.
Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selalu berupaya memenuhi ekspektasi publik terhadap kecepatan penanganan pelanggaran, ketepatan waktu penanganan pelanggaran dalam layanan kepastian hukum itu sendiri. Melalui gerakan respon cepat, kami melakukan inovasi dalam hal prosedur penanganan pelanggaran yang dikenal dengan prosedur penanganan pelanggaran proses cepat. Hal inilah kami terapkan terhadap setiap laporan atau temuan yang kami terima selama masa pelaksanaan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan kepala daerah. Di antaranya, pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, beberapa laporan masyarakat kami respon dengan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dalam rentang waktu yang tidak lebih dari 1 kali 24 jam sejak laporan diterima. Dan yang kedua, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, laporan pelanggaran politik uang di beberapa tempat kami tangani hingga proses penyidikan terhadap tersangka dalam waktu yang tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Dalam perjalanan pelaksanaan penanganan pelanggaran, kami di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima beberapa penghargaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Di antaranya berupa 1. Award Penanganan Pelanggaran Terbaik Nasional pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Dan yang kedua, Award Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terbaik Nasional pada pemilihan tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam reformasi birokrasi. Lalu kami ada pojok pengawas yang secara aktif, intens berfungsi. Kemudian pada yang kami sebut dengan pendukung tadi, ada pemutahiran website, ada podcast. Kemudian pada yang kami sebut dengan pelengkap, ini sudah lazim tapi tetap harus kita melihat sebagai sesuatu yang penting. Adanya kantin yang setiap saat tersedia, adanya musola yang setiap saat ada jamaah, dan toilet, dan yang terakhir kami ada ruang laktasi. Saya kira demikian, terima kasih. Bersama